Jadi bismillahirrahmanirrahim, materi pertemuan kita adalah mata rantai hadis dasar Tobaqot. Mata rantai itu apa? Mata rantai itu estafet, sambung menyambung dari Rasul sampai sekarang. Nah, sekarang yang kita telusuri berdasar Tobaqot. Tobaqot itu bisa tingkatan, bisa generasi, bisa level, bisa juga status. Itu terkadang bisa dilihat dari berbagai hal, ya. Tobakotnya tuh bisa dilihat dari berbagai hal, bisa dari kualitas para rawinya yang secara garis besarnya tobakot itu 4. Yang pertama as-sahabah. Pengertian ringkas as-sahabah adalah man lakia Rasulullah SAW, muslim yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Ada juga pengertian man sohiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau man sohiba tentu saja seagama, seakidah. Kalau sudah sohiba sahabat, dan cukup banyak jumlahnya. Ada yang mengatakan 144.000, ada yang mengatakan 124.000. Dan sahabat itu macam-macam levelnya, tergantung kepada status masing-masing. Ada sahabat yang senang konsentrasi terjun dalam bidang politik. Ada dalam bidang syariah, sehingga Rasul itu digambarkan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan Rasul itu pemimpin ideal, panglima perang ideal. Ada yang mengatakan juga suami ideal, pimpinan keluarga ideal. Ada yang mengatakan Rasul itu sebagai bisnismen yang ideal. Dan memang pribadi Rasul itu mencakup segala aspek kehidupan, akan tergantung kepada penilaian para sahabat tersebut. Man laqiya Rasulullah SAW wa huwa muslim wa mata musliman. Sedangkan tabi'in otomatis pengertian dari tadi, sahabat bahwa muslim wa mata musliman. Kalau tadi level sahabat ada yang dilihat dari sudut jumlah hadis, seperti yang pertama adalah Abu Hurairah, paling banyak. Ada yang dari sudut yang lainnya, umpamanya dari sudut muslimnya sejak kapan. Ada level Abu Bakar, itu sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul, Abu Bakar itu sudah beriman pada, yakin bahwa sahabat Rasul itu sebagai Rasul. Ada yang Muslim beragama Islam sebelum hijrah, ada Muslim setelah hijrah, ada Muslim setelah Futuh Mekah. Itu tingkatan-tingkatan sahabat. Jadi ada yang jumlah hadis yang diterima, ada yang periodisasi, dan di zaman sahabat ketika Rasul masih ada juga sudah ada ulumul hadis, walaupun belum secara teoritis. Contohnya mengatakan Rasul latak tubuh ani goirol Quran, waman kata bahag goirol Quran fayamhoh. Jangan tuliskan dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang tuliskan dariku selain Quran, maka hapus. Nah, maka para sahabat itu sudah diajarkan mana yang dihapus, mana yang diabadikan. Tetapi ada juga para sahabat yang dibolehkan untuk menulis. Antara lain, Hero
diizinkan oleh Rasul menulis. Jabir bin Abdullah diizinkan, Ibnu Umar diizinkan oleh Rasul menulis hadis karena dia sudah tahu tentang ilmu hadis. Dan ilmu hadis pada saat itu sudah diajarkan oleh Rasul mana tausiknya, keberadaan, kebenaran Rasul. Kemudian tingkatan yang kedua tadi setelah sahabat adalah tabi'in. Tabi'in adalah man tabi'a as-sahabat wa muslim wa mata musliman, atau man laqiya sahabah wa muslim wa mata musliman. Bagaimana kalau ada tadi muslim di zaman Rasul tetapi tidak bertemu dengan Rasul, tapi sudah muslim, tapi tidak bertemu dengan muslim. Ada juga bertemu dengan Rasul, tapi belum Islam, baru Islamnya setelah Rasul. Muhadrom itu statusnya tabi'in. Kalau tidak bertemu dengan Rasul. Yang setelah tabi'in ada atba tabi'in. Atba tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Itu atba tabi'in. Dan tabi'ul atba itu orang yang bertemu dengan atba tabi'in, tidak bertemu dengan tabi'in. Dan periodisasi sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba itu berlangsung sampai abad keempat. Jadi 4 abad berlangsung. Jadi setelah abad keempat pertengahan kelima tidak ada lagi rawi. Tadi ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Kok kenapa bisa ada hadis palsu di zaman para sahabat? Jangankan di zaman para sahabat, zaman para tabi'in juga ada yang membuat. Tapi kalau zaman Rasulullah mah kepanggih orang yang membuat palsu itu. Seperti Abdullah bin Sabah bin Salul. Itu kan orang munafik. Itu membuat kepalsuan pada Rasul. Tapi diketahui oleh Rasul. Orang yang memalsu Rasul karena dicek. Itu kan salah satu contoh, pernah Umar bin Khattab sedang di Mekah, mendapat informasi bahwa Rasul itu bercerai dengan istrinya, kan membuat hadis palsu pada saat itu. Ya, Umar bin Khattab itu ngecek sendiri ke Madinah. Dan ternyata Rasul tidak mencerai istrinya. Palsu, tetapi banyak hadis palsu itu setelah terjadi pergolakan politik, ya, utamanya setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Berbagai motivasi, contoh-contohnya tadi ada yang bermotif politik, karena dia pro Muawiyah bikin hadis palsu al-umana, salah satu yang dipercaya itu 3 anak, yaitu Rasul dan Muawiyah. Itu yang pro Muawiyah, bikin hadis palsu. Yang pro Ali, tidak percaya kepada yang lain. Muhammad khazanatul ilmi wa Ali babuha, dilakukan oleh siapa? Dilakukan itu Muhammad khazanatul ilmi wa Ali babuha. Muhammad itu gudangnya ilmu, pintunya Ali, sehingga harus dari Ali. Itu kan politik juga, pro Ali. Tapi ada juga pedagang sorban dan penutup kepala itu
sampai sekarang masih dipakai itu oleh apa itu jemaah apa waktu saya pengajian di Panghegar, ada yang menghadap gamis pakai sorban kepala, kan katanya sholat dihimati abdolu min sab'i nami'ah sholatin, sholat pakai sorban lebih unggul daripada 7 kali sholat tanpa sorban. Agak sorban berhenti kayak laku. Ya hadis palsu, bikin-bikin. Tapi sampai sekarang berlangsung. Jadi banyak motivasi atau latar belakang hadis palsu. Ada motivasi ekonomi. Ada juga yang menggiatkan ibadah, kayak giat ibadah sehingga nilai-nilai ibadah besar. Ada yang niatnya ada tadi contohnya seneng makan disuguhi makan sehingga lalu makan makan ulama barang siapa yang makan bareng satu nilainya bersedekah begitu suap, padahal yang modus ya, cari-cari hadis palsu. Bahkan ada yang mengatakan segala macam harus masjid, macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan buku tarikh dari mana itu para penyusun tarikh itu mengetahui riwayat para ahli. Imam Bukhari ya membuat tarikh rawi hadis. Kalau waktu itu lebih banyak penelitian lapangan. Itu Imam Bukhari itu kan berangkat dari Bukhara, Uzbekistan, ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah. Jadi tahu riwayat pada saat itu menelusuri nanya kepada guru. Jadi wafatnya kapan, lahirnya berapa, bertemu berapa lama. Jadi dulu rawi itu menyusun kitab melalui penelitian masing-masing dan juga bertanya kepada guru-gurunya, ya, langsung ke guru-guru. Kalau sekarang lebih mudah cari rawi, tinggal dibuka lidwa.com, lihat Al-Maktabah Samilah. Saya diajarkan nggak oleh guru dosen lidwa.com, Maktabah Samilah, sudah ada aplikasi komputer? Belum. Kalau di dalam aplikasi komputer Anda pelajari bagaimana membuka maktabah. Nah, seperti Pak Saifuddin aja sekarang bikin buku gampang, cantumkan tahun berapa kalau lahir, biasanya berperdebatan karena buku waktu hari tamat. Tapi tahun wafatnya bisa ditelusuri. Kalau buku saya seperti nanti ada tadabbur hadis. Saya beberapa buku yang sudah saya susun tadabbur hadis. Ada hadis tentang sholat, hadis tentang zakat, hadis tentang saum, hadis tentang haji. Sudah saya susun semua. Dan di situ rawi-rawi hadisnya saya sebutkan tahun wafat. Terus hadis tentang pernikahan. Nah, saya susun hadis tentang perekonomian, hadis tentang perumahan, hadis tentang jinayat, hadis tentang pendidikan.
Ya rata-rata 100 sampai itu sekarang gampang nulis buku itu karena adanya dulu mah para waktu ini sana kemari itu pertanyaan pertama dari mana mereka tahu ayat itu hasil penelitian. Kemudian tingkatan tabiin dilihat dari apa? Saya kira itu bagus tadi jawabannya. Jadi pertemuannya berapa, kualitasnya, dan banyak apa bertemu para sahabat. Ya, ada Gusto tabiin, Sugro dari periodisasi periode ya dari periode. Jadi bisa dari kualitasnya, ya kualitas pertemuan, bisa juga tahun atau abad, di, kemudian dari bangsa atau sukunya juga. Kemudian nanti ada tobakot juga, ada dari sudut keahlian masing-masing. Termasuk juga popularitas. Kan di dalam tobakot kan kita kenal kenapa Imam Bukhari kenal kenapa? Siapa nama asli Imam Bukhari? Nama asli Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Disebut Bukhari. Kenapa? Karena kelahiran atau tempat hidup Bukhara. Kalau Imam Muslim, Imam Muslim populernya dengan nama apa? Ya dengan nama asli Muslim, namanya juga Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Kalau Abu Daud populernya dengan nama apa? Abu Daud populernya dengan nama apa? Ada nama anak, makanya disebut Abu. Abu teh bapak, itu anak. Kalau kalau Ibnu Majah, Muhammad Ibnu Majah dengan nama siapa? Populernya Ibnu Majah. Jadi kalau topakot dan itu di dalam banyak terus ada lagi persoalan lain tadi yang terlewat. Ya kalau tarikh nanti saya akan bahas di kelas ya karena sudah jam 9 lewat 50 menit saya anggap cukup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.